Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada sore hari ini kita lanjutkan pembahasan dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang ke-23. An Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla' ma bainas samai wal ardh was salatu nurun was sadaqatu burhan was-sabru diya wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kullun nasi yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Hadis ini dari sahabat Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman, yaitu kebersihan atau kesucian itu atau bersuci itu adalah bagian dari iman atau sebagian dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla' ma bainas samai wal ardh. Subhanallah, perkataan subhanallah dan alhamdulillah akan memenuhi langit dan bumi. Was-salatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Was-sadaqatu burhan, dan sedekah itu akan menjadi bukti. Was-sabru diya'un, dan sabar itu adalah cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Al-Quran akan menjadi penolongmu atau yang akan mendorongmu ke neraka. Kullun nasi yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia itu beramal, bekerja, berusaha, maka ada di antara manusia yang dia membebaskan dirinya dari hawa nafsu dan neraka Allah SWT, dan ada juga yang menghancurkan atau membinasakan dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan atau menyampaikan beberapa kalimat. Kalimat pertama, Nabi mengatakan at-tuhuru syatrul iman, yaitu bersuci atau bersih. Suci itu adalah sebagian dari iman. Dan suci yang dimaksud dalam hadis ini tentunya meliputi dua hal, yaitu suci secara lahiriah. Suci lahiriah, kita bersih badan kita, pakaian kita dari najis tentunya.
Yang kedua, suci hati kita dari noda dosa. Dan dosa yang paling besar yaitu kesyirikan dan dosa-dosa setelahnya. Maka Nabi SAW mengatakan suci itu bagian dari iman, atau bersih itu bagian dari iman, yaitu suci badan jasmani kita dari najis dan hadas. Maka orang beriman itu dia menjaga kebersihan dirinya. Makanya disyariatkan berwudu, atau sebelumnya disyariatkan kita ketika kita buang air istinja, itu untuk menjaga kebersihan. Kemudian disyariatkan berwudu, atau disyariatkan mandi wajib. Itu adalah syariat yang menyuruh kita atau menganjurkan kita agar kita menjadi orang yang bersih, suci dari hadas dan najis. Maka orang yang beriman, dia senantiasa menjaga kebersihannya, kebersihan dirinya, jasmaninya. Dan ini hanya ada dalam syariat kita, nggak ada di agama yang lain, nggak ada bersuci seperti kita. Tapi dalam Islam itu diatur bagaimana tata cara bersuci. Maka orang Islam itu bersih, suci. Makanya Allah SWT mencintai orang yang bersuci. Allah SWT katakan, Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang yang bertaubat, yang mensucikan dirinya dari dosa, dan juga mutatahhirin, dan yang mensucikan, bersihkan dirinya dari najis dan hadas. Maka orang muslim menjaga dirinya, membersihkan dirinya dari najis, hadas. Yang kedua juga, yang tak kalah pentingnya adalah membersihkan jiwa kita, diri kita, hati kita dari noda dosa. Dosa yang paling besar kesyirikan kepada Allah SWT, menyembah kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, menggantungkan diri kepada selain Allah. Ini noda kesyirikan. Harus kita bersihkan diri kita. Atau ada dari dosa-dosa besar, atau dosa kecil, dari hasad, iri hati, dengki dan sebagainya. Maka kita mensucikan diri kita, membersihkan hati kita. Allah SWT katakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Mensucikan jiwanya dari apa? Dari dosa. Wa qad khaba man dasaha. Sungguh celaka orang yang mengotori dirinya dengan dosa, mengotori jiwanya, hatinya dengan dosa. Maka kebersihan itu bagian dari iman. Ini yang pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan tentunya orang yang akan selamat di akhirat adalah orang yang datang kepada Allah SWT dengan hati yang bersih, yang suci. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari di akhirat nanti tidak bermanfaat harta dan anak-anak, tidak bermanfaat. Kalau hari ini harta bermanfaat buat kita, anak-anak bermanfaat karena mereka bisa membantu. Tapi di akhirat harta tidak bermanfaat lagi, anak tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, jiwa yang bersih, suci. Maka orang yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, suci. Dan tidak mungkin seorang bisa mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya, hatinya, kecuali dengan ibadah kepada Allah SWT. Kalau kita membersihkan kotoran dari badan kita dengan kita istinja, dengan kita berwudu atau mandi, adapun mensucikan jiwa kita, hati kita dengan beribadah kepada Allah SWT. Itu cara. Maka orang yang dia banyak beribadah kepada Allah SWT, maka akan bersih hatinya. Semakin orang taat kepada Allah, maka semakin bersih hatinya. Tapi semakin seorang jatuh kepada perbuatan dosa, maka hatinya semakin kotor. Karena Nabi SAW mengatakan, idza adnaba amdun nukita fi qalbihi nuqtatun sauda.
Jika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka ditempelkan di hatinya itu bintik hitam. Kalau terus dia melakukan, ya sampai hatinya itu tertutup dengan bintik itu, berkarat. Tapi seorang ketika dia beribadah kepada Allah SWT, bertobat kepada Allah, maka bersih hatinya. Maka ini yang pertama, kata Nabi, at-tuhuru syatrul iman, suci itu bagian dari iman. Yang kedua, kata Nabi SAW, alhamdulillah tamla'ul mizan, walhamdulillah tamla'ul mizan, yaitu kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah artinya apa? Segala puji hanya milik Allah. Kita hanya memuji Allah SWT. Kenapa? Karena Allah yang berhak untuk dipuji. Adapun manusia enggak berhak dipuji. Kenapa? Karena apa yang dimiliki oleh manusia tersebut milik Allah. Kita memuji manusia karena kekayaannya. Kekayaan itu Allah yang ngasih. Kita memuji manusia karena kepintarannya, karena kehebatannya. Itu yang ngasih siapa? Allah. Kita memuji manusia karena kedudukannya, kekuasaannya. Yang memberikan itu semua adalah Allah SWT. Siapa yang memiliki semua? Allah. Maka yang berhak dipuji adalah hanya Allah SWT. Maka seorang yang memperbanyak kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan amal kebaikannya di akhirat. Maka Nabi SAW mengatakan di sini, walhamdulillah tamla'ul mizan. Artinya apa? Kalimat zikir alhamdulillah, seorang sering membaca kalimat ini akan memenuhi timbangan amal kebaikannya nanti di akhirat nantinya. Tamla'ul mizan artinya memenuhi timbangan amal kebaikannya. Ini menunjukkan keutamaan zikir, kalimat alhamdulillah. Dan juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, yaitu kalimatani habibatani ila rahman thaqilatan fil mizan khafifatan indal lisan. Kata Nabi, kalimatani khafifatan indal lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila rahman. Ada dua kalimat yang ringan di lidah kita, berat timbangannya di akhirat dan dicintai oleh Allah SWT. Apa itu kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini keutamaan apa? Zikir kepada Allah SWT. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla' ma baina sama'i wal ardh. Kalimat subhanallah artinya maha suci Allah SWT. Karena Allah SWT maha suci artinya apa? Allah SWT yang paling suci dan bersih dari segala aib dan kekurangan. Adapun kita manusia, bagaimanapun kita memiliki banyak kekurangan, aib dan kekurangan. Maka yang maha sempurna hanya Allah SWT. Maka kalimat subhanallah, seorang yang memperbanyak kalimat tahmid, ya subhanallah, tasbih, kalimat tasbih subhanallah, dan juga kalimat tahmid alhamdulillah, memuji Allah SWT. Itu kata Nabi SAW akan memenuhi langit dan bumi. Ini juga menunjukkan keutamaan dua kalimat ini. Kalimat tasbih dan tahmid. Tasbih memuji, mensucikan Allah, tahmid memuji Allah SWT. Maka kalimat subhanallah alhamdulillah akan memenuhi langit dan bumi. Ini menunjukkan pahalanya sangat besar. Ya. Ini keutamaan zikir kepada Allah SWT, di mana kita dianjurkan banyak berzikir kepada Allah SWT. Dan ini amalan yang dicintai oleh Allah SWT. Di antara amalan yang dicintai oleh Allah SWT adalah seorang banyak berzikir kepadanya, mengingat Allah SWT. Tentunya tidak hanya dengan lisan dia berzikir, tapi juga dengan hatinya, dengan anggota tubuhnya. Lisannya mengucapkan zikir, hatinya juga mengikuti. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Salat ibadah yang sangat besar, rukun Islam yang kedua, ibadah yang sangat penting dan ibadah yang akan pertama kali ditanya oleh Allah SWT nanti di akhirat. Maka salat itu akan memberikan cahaya, kata Nabi SAW. Memberikan cahaya kepada orang yang melakukannya di dunia dan di akhirat. Maka orang yang salat itu bercahaya wajahnya. Allah SWT kata, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Anda melihat pengaruh sujud di wajah mereka. Yaitu apa? Orang yang salat wajahnya cerah di dunia ini, termasuk juga di akhirat. Dan bahkan Nabi SAW ditanya oleh sahabat nantinya ketika
kita dikumpulkan di mahsyar, maka para sahabat bertanya, wahai Rasul, bagaimana engkau bisa mengenali umatmu? Di tengah banyaknya umat yang dikumpulkan oleh Allah SWT di mahsyar dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, banyak, nggak terhitung dan hanya Allah yang tahu jumlahnya. Bagaimana bisa engkau tahu ini umat engkau, ini enggak? Kata Nabi SAW, dengan athar dari wudu mereka, yaitu di mana umatku, kata Nabi SAW, pada hari kiamat akan datang ghurran muhajjalin min atharil wudu, yaitu mereka akan bercahaya anggota tubuh yang mereka basuh ketika berwudu di dunia. Mukanya, tangannya, kakinya yang dibasuh ketika wudu itu bercahaya di akhirat. Maka ini umat Nabi. Ditambah lagi dia melakukan salat. Nabi SAW mengatakan was-salatu nurun, dan salat itu menjadi cahaya. Menjadi cahaya bagi seorang di dunia ini, menjadi petunjuk bagi dia. Dan begitu juga di akhirat. Di mana di akhirat yang akan memberikan cahaya adalah amalan kita, salat kita. Maka Nabi SAW mengatakan was-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya bagi orang yang melakukannya di dunia dan di akhirat. Kemudian Nabi SAW melanjutkan was-sadaqatu burhan. Dan sedekah itu akan menjadi bukti. Bukti apa? Kata para ulama, bukti keimanan seorang. Sedekah, kita berinfak, bersedekah, membantu orang yang membutuhkan, maka itu bukti keimanan kepada Allah SWT. Ketika kita diberikan oleh Allah SWT rezeki, kemudian kita infakkan sebagian rezeki tersebut di jalan Allah SWT. Ini menunjukkan apa? Ini akan menjadi bukti bahwasanya orang itu apa? Yakin akan janji Allah SWT. Maka arti sedekah itu, kata para ulama, sedekah dari kata sidqun, yang artinya membenarkan. Karena Allah SWT berjanji akan mengganti harta yang dikeluarkan oleh seorang ketika dia mensedekahkan hartanya di jalan Allah SWT. Allah SWT katakan, wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan siapa yang berinfak, maka Allah akan ganti di dunia dan di akhirat. Nabi SAW mengatakan, ma naqasat sadaqatun min mal. Tidaklah berkurang harta kalau dia disedekahkan, justru bertambah. Bertambah apa? Barokahnya. Dan harta kita yang sebenarnya adalah yang kita sedekahkan. Maka seorang yang bersedekah itu sebenarnya menunjukkan dia yakin akan janji Allah SWT. Di mana ketika seorang bersedekah, berinfak, berarti apa? Allah berjanji akan mengganti dia di dunia dan di akhirat. Maka menunjukkan bahwasanya dia yakin akan janji Allah. Dan itu akan menjadi bukti bahwasanya dia beriman kepada Allah SWT. Dan banyak ayat dalam Quran yang mengiringkan kalimat aqimus shalah wa atuz zakah, yaitu mendirikan salat dan menunaikan zakat. Maka ini keutamaan bersedekah di jalan Allah SWT, membantu, mengeluarkan harta yang ada pada kita. Ketahuilah bahwasanya harta yang kita miliki itu milik Allah. Itu hanya titipan dari Allah SWT. Allah ngasih. Tidak ada satupun di antara kita yang lahir membawa harta, tidak ada. Sekarang kita punya harta, itu Allah yang ngasih. Maka berikan kepada saudara kita sebagiannya yang membutuhkan. Kemudian was-sabru diyaun, kata Nabi SAW, sabar itu akan ibaratnya, kata Nabi, seperti cahaya atau sinar. Maka orang yang sabar itu adalah orang yang dia bisa menyinari dirinya sendiri. Karena seorang kalau dia bersabar menghadapi segala macam apa yang dialaminya di dunia ini, maka dia menjadi orang yang tidak mudah putus asa. Dia akan menjadi orang yang qanaah, menjadi orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Apa yang Allah takdirkan, dia terima. Maka orang yang sabar, dia senantiasa hidupnya tenang dan ceria. Tidak ada rasa gundah gelisah. Oh, hari ini misalnya dagangan tidak laku misalnya, atau ada rugi, atau macam-macam ada masalah. Besok tidak. Mudah-mudahan tidak. Begitu orang yang sabar. Dia menerima ini takdir. Mudah-mudahan ini yang terbaik. Mudah-mudahan besok lebih baik. Maka ini orang yang sabar. Maka diibaratkan oleh Nabi SAW, was-sabru diya. Sabar itu menjadi cahaya bagi orang yang memiliki sifat tersebut. Cahaya pada dirinya. Dia akan senantiasa
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berbaik sangka ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang dia suudzon. Suudzon artinya buruk sangka. Justru orang yang buruk sangka ini dia seolah-olah tidak ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang sabar dia akan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu membuat kehidupannya menjadi nyaman, dia tidak gundah, tidak gelisah dan sebagainya. Ini orang yang sabar. Maka kunci kesuksesan dalam hidup ini adalah sabar ketika menghadapi segala macam cobaan dan juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Dan Al-Qur'an itu akan menjadi hujjatun laka. Hujjatun laka artinya pembelamu yang akan memberikan syafaat. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an. Pelajari Al-Qur'an, amalkan Al-Qur'an karena dia akan menjadi memberi syafaat bagi orang yang bacanya di akhirat nantinya. Maka Al-Qur'an yang kita baca, kita pelajari, kemudian kita amalkan, maka Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat buat kita. Bukan hanya sekedar baca maksudnya, tapi kita baca, kita pelajari, kemudian kita amalkan. Apa yang ada di dalamnya berupa perintah kita lakukan, apa yang ada di dalamnya berupa larangan tinggalkan. Kalau ada berita di dalamnya kita benarkan. Maka ini namanya wal Qur'anu hujjatun laka. Maka Al-Qur'an akan membelamu nanti di akhirat. Atau bisa juga Al-Qur'an ini hujjatun 'alaika. Itu akan menuntutmu. Menuntutmu maksudnya apa? Jadi kalau Al-Qur'an tadi yang pertama hujjatun laka, yang membelamu, yang akan menarikmu ke surga. Tapi bisa juga sebaliknya, Al-Qur'an itu akan menjadi yang akan mendorong Anda ke neraka. Naudzubillah. Kalau apa? Kalau seorang baca Al-Quran tapi tidak dipelajari maknanya, tidak dipahami maksudnya, dan tidak diamalkan, ini justru Al-Quran akan menuntutnya di akhirat. Kamu dulu baca Al-Quran, baca Al-Quran tapi tidak diamalkan. Aku, kata Al-Quran, menyuruh ini, kamu lakukan yang lain. Aku menyuruh ke timur, kamu ke barat. Begitu. Aku katakan ini halal, kamu katakan haram, dan seterusnya. Maka justru seorang ketika dia baca Al-Quran kemudian dia tidak mempelajari, tidak mengamalkan, justru Al-Quran akan menuntut dia di akhirat, akan mendorong dia ke neraka. Naudzubillah. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya wajib kita mempelajari Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi juga kita mempelajari maknanya, kemudian kita amalkan. Dan itu memang tujuan Al-Quran diturunkan, bukan hanya sekedar baca. Allah SWT katakan afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Mentadabburi artinya memahami, kemudian mengamalkan Al-Quran itu. Kalau ada di dalamnya perintah, lakukan. Kalau ada larangan, tinggalkan. Itu tujuan kita mempelajari Al-Quran. Itu tujuan kita baca Al-Quran. Baca, pelajari, kemudian amalkan. Bukan hanya sekedar baca. Maka ini menunjukkan bahwasanya tugas kita ya banyak ya, bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi kita mempelajari Al-Quran kemudian mengamalkan. Dan ini bukan perkara ringan. Sebab kalau kita hanya sekedar baca Al-Quran tapi justru kita melakukan hal yang dilarang oleh Al-Quran, justru perintah Al-Quran tidak kita lakukan, yang dilarang malah kita lakukan, maka Al-Quran akan menuntut kita di akhirat. Kamu sudah baca tapi kamu tidak amalkan, tidak pelajari. Maka sekali lagi ini kewajiban kita kepada Al-Quran ya, bagaimana kita mempelajari Al-Quran, baik itu mempelajari cara membacanya, kemudian maknanya, kemudian mengamalkannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan selanjutnya, kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mu'tiquha. Setiap manusia itu beramal, bekerja, berbuat. Maka ada sebagian orang yang dia berbuat kebaikan, beramal kebaikan, yang dia berarti sudah melepaskan dirinya dari belenggu hawa nafsunya. Maka ini orang yang beruntung. Ketika seorang beramal berarti apa? Beramal kebaikan, beramal soleh, berarti dia sudah melepaskan dirinya dari belenggu hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sungguhnya hawa nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Tapi seorang yang mampu dia
beribadah kepada Allah SWT, melaksanakan perintah Allah, beramal kebaikan, berarti dia sudah membebaskan dirinya dari hawa nafsunya. Dia tundukkan hawa nafsunya itu. Tapi naudzubillah ada orang yang kedua, famu biquha, kata Nabi. Ada juga orang yang membinasakan dirinya. Membinasakan dirinya gimana? Beramal keburukan. Dia justru mengikuti hawa nafsunya. Bahkan menjadi budak hawa nafsu, naudzubillah. Apa yang dibisikkan oleh hawa nafsunya dia lakukan. Menjadi budak hawa nafsu. Ini berarti apa? Telah mencelakakan dirinya, membinasakan dirinya. Kenapa? Karena hawa nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Kita diperintahkan untuk mengendalikan hawa nafsu tersebut. Untuk nafsu itu kita yang mengaturnya, bukan kita yang diatur oleh hawa nafsu tersebut. Kalau kita mampu mengatur hawa nafsu ini, menundukkan hawa nafsu, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Tapi kalau kita justru kalah oleh hawa nafsu, maka naudzubillah kita jadi orang yang binasa, diperbudak oleh hawa nafsu, naudzubillah. Maka ini Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah SWT, beberapa pesan Rasulullah SAW yang disebutkan dalam hadis Abi Malik Harith ibn Asim al-Ansyari radhiyallahu ta'ala anhu, yang merupakan pesan yang sangat penting bagi kita untuk kita perhatikan. Bagaimana tadi di awal hadis Nabi SAW menunjukkan atau menyebutkan kepada kita akan keutamaan zikir kepada Allah SWT, di mana zikir kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan kita, memenuhi langit dan bumi, subhanallah juga. Kemudian juga memotivasi kita untuk bersuci, membersihkan diri kita jasmani dan rohani. Kemudian bagaimana pentingnya sholat, sholat jadi cahaya sedekah. Kita mesti berbagi dengan saudara kita yang membutuhkan. Sabar itu akan menjadi kunci kesuksesan seorang muslim dalam kehidupannya. Kemudian bagaimana pentingnya untuk kita mengamalkan Al-Quran, belajar Al-Quran kemudian mengamalkannya. Maka ini pesan-pesan Rasulullah SAW kepada kita agar tentunya kita mengamalkannya. Dan tentunya dengan kita mengamalkan hadis ini, ya mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung dan termasuk orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya, dan bukan termasuk orang yang malah menuruti hawa nafsu atau naudzubillah diperbudak oleh hawa nafsunya. Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, maka ini sedikit pembahasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita persilakan. Nah, silakan. Kalau air mani itu termasuk najis atau tidak usah? Gimana cara? Nah, memang ini berbeda pendapat para ulama tentang hukum air mani. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah air mani itu suci, tidak najis, ya. Tetapi bukan berarti seorang tidak membersihkannya. Karena dalilnya apa? Yaitu hadis Aisyah. Aisyah mengatakan kuntu afrugu al-maniyya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kata Aisyah, saya mengerik mani yang sudah kering dari baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pakaiannya kena mani, kemudian apa? Sampai mengering, dan pakaian itu dibawa sholat. Menunjukkan apa? Mani itu tidak najis, ya, tidak najis. Kemudian yang kedua juga para ulama mengatakan asal usul manusia dari mani, maka kalau tidak mungkin asal usul manusia itu dari suatu yang najis. Tapi bukan berarti seorang tidak membersihkannya, tetap dibersihkan. Kalau basah ya dibersihkan. Kalau dia masih cair atau kalau dia sudah keras, maka dia dikerik, kata Aisyah. Ya, Aisyah sendiri mengerik mani kalau sudah dari baju Nabi SAW. Ya, maka mani itu ya menurut pendapat yang lebih kuat adalah tidak najis, walaupun sebagian lagi mengatakan najis. Adapun madhi yaitu dia najis, sama hukumnya dengan kencing. Air kencing dan madhi itu hukumnya najis. Apa beda dengan madhi dengan mani? Mani itu adalah kalau orang keluar mani dia harus mandi wajib. Tapi kalau madhi tidak mandi, ya, tidak mandi dia.
Nah, wallahu a'lam. Ada yang lain? Nah, kalau masih ada banyak, kalau tidak kita cukupkan ya pembahasan kita pada sore hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.